Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai epidemiologi penyakit tumbuhan. Sebelumnya, saya sendiri, Dita Sukmawati Edita, NIM 135190099. Saya Yoga Permatasari, NIM 90. Saya Rika Nursaningsih, NIM 004. Saya Penny Nurani, NIM 06. Saya Dwi Kusuma dari NIM 011. Saya Alvinda Dwi Purwati dengan NIM 012. Selanjutnya masuk di latar belakang. Epidemiologi adalah ilmu tentang populasi patogen di dalam populasi tanaman inang dan penyakit yang ditimbulkan di bawah faktor lingkungan dan campur tangan manusia, atau menurut Jurgen Kron 1974. Kegunaan epidemiologi adalah untuk memberikan pengertian tentang sifat-sifat patogen dalam waktu dan ruang sehingga dapat memberikan pertimbangan untuk mengatur strategi pengendalian penyakit. Proses epidemiologi terjadi dalam suatu lingkungan tertentu. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah semua komponen yang melingkupi proses epidemiologi tersebut. Selanjutnya masuk di peta konsep yang akan nanti dijelaskan mengenai materi yaitu perkembangan penyakit pada tumbuhan dan penyebaran patogen. Yang pertama yaitu perkembangan penyakit. Penyakit tanaman pada umumnya berawal dari tingkat serangan yang rendah, di mana hanya beberapa tanaman atau sejumlah kecil jaringan yang terserang. Akan tetapi, serangan tersebut akan menimbulkan kekhawatiran manakala insiden dan intensitas serangannya meningkat dari waktu ke waktu. Penyakit pada tanaman ini terjadi karena adanya interaksi antara 3 faktor utama, yaitu faktor tumbuhan atau inang, faktor organisme pengganggu tumbuhan atau pes, dan tentu saja lingkungan sekitar tanaman dan pes yang mempengaruhi langsung terhadap perkembangan tumbuhan maupun pes sehingga terjadinya penyakit. Yang pertama yaitu tanaman inang. Pengaruh tanaman inang terhadap timbulnya suatu penyakit tergantung dari jenis tanaman inang, kerentanan tanaman, bentuk dan tingkat pertumbuhan, struktur dan kerapatan populasi, kesehatan tanaman, dan ketahanan inang. Selanjutnya itu ada patogen. Patogen adalah organisme hidup yang mayoritas bersifat makro dan amoyu untuk dapat menimbulkan penyakit pada tanaman atau tumbuhan. Mikroorganisme tersebut antara lain fungi, bakteri, virus, nematoda, mycoplasma, spiroplasma, dan rickettsia. Yang ketiga yaitu ada lingkungan. Faktor lingkungan mempengaruhi timbul dan berkembangnya penyakit. Beratnya intensitas penyakit pada suatu tanaman yang seringkali ditentukan oleh lamanya keadaan lingkungan yang menguntungkan untuk timbul dan berkembangnya penyakit. Lingkungan dalam hal ini dibedakan menjadi 2, yaitu lingkungan fisik, kimia, dan biologi. Selanjutnya yaitu ada faktor munculnya gejala penyakit tanaman. Munculnya gejala penyakit tanaman merupakan interaksi antara 3 faktor, yaitu ada tanaman inang, patogen. Patogen adalah organisme hidup yang mayoritas bersifat makro dan amoyu untuk dapat menimbulkan penyakit pada tanaman atau tumbuhan. Dan yang ketiga yaitu ada lingkungan.
dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan fisik kimia dan lingkungan biologi. Selanjutnya yaitu ada penyebaran patogen. Penyebaran patogen. Terjadinya suatu epidemi apabila patogen mampu menyebar ke daerah yang cukup luas dan berkesempatan berkembang di sana. Penyebaran patogen dapat terjadi secara aktif dan secara pasif. Penyebaran aktif adalah apabila patogen dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara aktif dengan sendirinya. Penyebaran secara aktif dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama mekanisme pistol air. Mekanisme ini umum terdapat pada jamur kelas Ascomycetes. Askusnya akan membengkak menjelang matang dan pecah atau terbuka pada ujung yang mengarahkan spora-spora ke atas. Yang kedua, mekanisme pemotongan. Sel ujung dari atas sporofog secara tiba-tiba terpotong sampai sporanya dapat dilepaskan ke udara. Yang ketiga, mekanisme basidiospora. Basidiospora bertempat simetris pada ujung sterigma dan bila spora masak, tetes cairan dikeluarkan dari hilumnya dan menyebabkan spora terlepas seketika. Selanjutnya ada penyebaran secara pasif. Penyebaran secara pasif dapat dilakukan dengan perantara angin, air, binatang, serangga, alat-alat pertanian, dan juga manusia. Yang biasanya diangkut itu adalah spora jamur patogen. Penyebaran secara pasif dapat dilakukan dengan yang pertama itu ada melepaskan spora dengan gaya berat di mana spora yang telah kering terkumpul pada bercak untuk dapat terlepas senantiasa karena gaya beratnya, tetapi dapat juga dibantu oleh hembusan angin. Yang kedua itu ada momentum mekanis. Berakibat melepas spora yang kering dalam jumlah banyak sekali. Sumber momentum mekanis ini adalah dampak aliran udara dan dampak air hujan. Aliran udara menggoyangkan bagian tanaman yang menyebabkan spora terlepas dari badan tubuhnya. Demikian juga air hujan dapat memukul bagian tanaman yang menyebabkan spora yang telah matang terlepas dari badan buahnya. Selanjutnya itu ada terhembus angin. Terjadinya pada jamur patogen yang menghasilkan spora kering, letak sporanya agak menonjol di atas permukaan hingga arus angin yang turbulen dapat menghembuskan sporanya. Misalnya pada Conidospora helmintosporium maedis. Selanjutnya itu yang keempat ada gerakan higroskopis. Dari Conidofora menyebabkan terlepasnya spora-spora. Gerakan tersebut dimungkinkan dengan adanya perubahan kelembaban atmosfer di sekitarnya, yang sering terjadi pada pagi hari. Udara yang mengandung kabut menabrak spora tinggi dapat terlepas dari conidoforanya, misalnya spora jamur Botrytis spp. Kesimpulan, untuk timbulnya suatu penyakit paling sedikit diperlukan 3 faktor yang mendukung, yaitu tanaman inang atau host penyebab penyakit atau patogen dan faktor lingkungan. Penyebaran patogen dapat terjadi secara aktif dan secara pasif. Penyebaran aktif adalah apabila patogen dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara aktif dengan sendirinya. Dibedakan menjadi mekanisme pistol air, mekanisme pemotongan, dan mekanisme basidiospora. Penyebaran pasif dapat dilakukan dengan perataan air, angin, air, binatang, serangga, alat-alat pertanian, dan juga manusia, yang biasanya diangkut dengan perantaraan media. Media tersebut adalah spora-spora jamur patogen. Pemencaran spora secara pasif tersebut dapat terjadi dengan mekanisme pelepasan spora, momentum mekanis, terhembus angin, dan gerakan higroskopis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan atau ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.